Shalom, apa kabar semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan yang baik ya. Dan di video kali ini saya hendak berbagi dengan kita semua tentang MTPJ di Minggu tanggal 19 sampai 25 Juni 2022. Adapun tema yang diangkat adalah pendidikan membentuk manusia baru. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab terdapat di dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayat 17 sampai dengan 24 di bawah perikop manusia baru. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur padamu oleh karena kebaikanmu, anugerahmu kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Ya Tuhan, kesempatan kali ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau menguasai kami semua, sehingga kami boleh mengerti apa yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan, pakailah hamba-Mu ini berbagi firman Tuhan, dan berkatilah saudara-saudara yang menyaksikan lewat media YouTube pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan pembacaan kita ini bagi saudara-saudara. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan menggenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak dapat disangkal bahwa pendidikan sangatlah penting dalam kehidupan seorang manusia. Dan bahkan saking pentingnya itu mempengaruhi bagaimana kita hidup. Nah, pendidikan dapat kita tempuh dari berbagai macam bidang, ya. Ada yang secara formal maupun juga informal. Nah, saudara-saudara, mengenyam pendidikan yang layak itu sangat terbuka bagi kita masyarakat Indonesia. Namun tak dapat disangkal juga bahwa masyarakat Indonesia ada saja daerah-daerah tertentu yang tidak mendapatkan akses yang layak untuk pendidikan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pendidikan itu sangat penting bagi anak-anak dan juga orang dewasa. Di mana anak-anak secara formal dia bersekolah baik di sekolah dasar, kemudian lanjut di SMP, di SMA yang disebut pendidikan dasar, yang kemudian dilanjutkan di dalam perkuliahan. Namun ada juga saudara-saudara kita masyarakat Indonesia yang mau untuk masuk di dalam dunia pekerjaan, di mana mereka mengambil yang namanya pendidikan informal untuk keterampilan. Ya, nah kita tahu bahwa keterampilan ini juga itu sangat dibutuhkan bagi seseorang untuk dia bisa bekerja dengan baik di kemudian harinya. Nah, pendidikan saudara-saudara ini adalah hak bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahkan seluruh manusia di muka bumi ini wajib mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, saudara-saudara, walaupun pendidikan ini penting, tapi ada sebagian orang yang tidak memandang hal ini bermanfaat dalam kehidupannya, sehingga mereka menolak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti Tuhan Yesus ketika dia masih berusia remaja, maka dia menunjukkan perkembangan dan pertumbuhan secara paripurna. Nah, bagi remaja gereja punya istilah remaja Kristus. Kita bisa lihat di dalam Lukas 2 ayat 52.
di mana di situ dikatakan, dan Yesus semakin bertambah besar, bertambah hikmatnya, bertambah besarnya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Nah, di situ paling tidak kita melihat ada 4 hal dalam pertumbuhan atau juga perkembangan seseorang untuk menjadi serupa seperti Kristus. Nah, pertama, dia bertumbuh secara fisik, dia bertumbuh secara intelektual, nah kemudian secara mental juga, dan kemudian makin dikasih oleh Allah secara spiritual dia bertumbuh, dan yang terakhir dia dikasih oleh manusia, artinya bertumbuh dari hal sosial, ya, bergaul dengan orang, ya, hidup di dalam masyarakat, hidup bersama-sama sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi bahwa pendidikan adalah sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita manusia. Apalagi kita sebagai gereja, maka kita harus hidup berpadanan dengan Kristus. Apa sebetulnya tujuan dari pendidikan? Nah, tujuan dari pendidikan tentu saja ada hubungannya dengan untuk mengembangkan kualitas hidup, memiliki kualitas hidup yang baik, lebih baik daripada sebelumnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka pendidikan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup ini harus dipandang sebagai sesuatu yang penting. Saudara-saudara, pendidikan ini adalah tanggung jawab dari kita semua, tanggung jawab dari stakeholders, ya, yang tentu saja bukan hanya dari diri sendiri, tetapi juga di dalam keluarga, di dalam suatu komunitas, dan siapa saja yang terlibat langsung secara aktif maupun tidak aktif dalam kehidupan seseorang. Pada saat ini, saudara-saudara, tema gereja kita sepanjang minggu tanggal 19 sampai tanggal 25 Juni 2022 ini mengangkat tema yang strategis, yaitu tentang pendidikan. Pendidikan membentuk manusia baru. Nah, berarti sebetulnya tujuannya adalah manusia baru. Nah, saudara-saudara, sehubungan dengan menumbuh kembangkan diri kita untuk menjadi manusia yang baru, artinya dari manusia yang lama yang mungkin kita malas, ya, kita suka berbohong, kita suka melakukan hal-hal yang tidak baik, menjadi manusia yang baru, yaitu lebih mengutamakan Kristus dalam tindak tanduk kita, yang mengingat firman Tuhan sehingga melakukannya di dalam kehidupan kita, baik sebagai pribadi, keluarga, dan juga masyarakat. Nah, dan ini semua membantu kita untuk hidup lebih berkualitas lagi, lebih produktif di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat keberadaan kita saat ini. Ya, katakanlah di dalam gereja, kita terus membangun. Kita melihat dalam proses membangun itu biasanya adalah pembangunan secara fisik, membangun menara gereja lah, membangun gedung gereja, membuat ini, membuat itu. Memang tidak ada yang salah dengan hal itu. Tetapi saudara-saudara, kita perlu ingat bahwa kalau kita hanya fokus dengan membangun fisik saja, ya, maka pembangunan yang seharusnya yaitu pembangunan tubuh Kristus, yaitu gereja itu sendiri, yaitu umat gembalanya, saya dan saudara, itulah yang paling penting. Sehingga ketika pertumbuhan gereja yang sesungguhnya, yaitu jemaat Tuhan, ketika mereka semakin bertumbuh dan berkembang, semakin berkualitas, maka saya yakin dan percaya mereka juga akan memperhatikan pertumbuhan fisik. Saudara-saudara, saya yakin itu dia. Karena apa? Karena dengan bertumbuhnya, ya, berkembangnya pengetahuan secara spiritual, secara intelektual, secara emosional, dan juga secara sosial, maka kehidupan kita di berbagai bidang juga pasti akan bertumbuh. Karena apa? Karena sumber daya yang utama, yaitu sumber daya manusianya itu adalah sudah meningkat, saudara-saudara. Untuk menuju ke tujuan meningkatkan sumber daya manusia, ya, pendidikan membentuk manusia baru, maka sekali lagi kita perlu bekerja bersama-sama. Nah, kita memang ditantang dengan kehidupan sekarang yang hampir semuanya serba instan. Bahkan orang hidup dengan hedonis, ya, dengan suka berpesta pora, suka hidup sesuai dengan kehendaknya, tidak mempedulikan orang lain. Nah, ini menjadi tantangan gereja.
Nah, untuk itu sekali lagi saudara-saudara, kita harus bersama-sama membangun kualitas iman, bahkan juga kualitas kehidupan jemaat yang ada. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, inilah mengapa diangkat sebuah tema pendidikan membentuk manusia baru. Nah, untuk itu mari kita gali lagi lebih dalam di dalam pembacaan yang kita barusan baca tadi. Pembahasan tematis kita, ya, kita membahasnya secara eksegese. Kita melihat dalam pembacaan kita surat Paulus kepada jemaat di Efesus ditulisnya saat ia berada di dalam penjara pada sekitar tahun 58 Masehi. Melalui suratnya, Paulus berupaya mendidik jemaat dengan cara menasihati mereka agar hidup sesuai dengan Injil Kristus. Kita bisa baca di Efesus 4 ayat 1. Ia berharap dapat menguatkan jemaat yang telah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat supaya tetap mempertahankan eksistensi iman, menghadapi godaan dan tantangan yang sangat sulit di masa itu. Karena itu dibutuhkan karakter yang kuat untuk dapat mempertahankan iman, menghadapi ancaman yang membahayakan nyawa saat kekuatan politik kekaisaran Romawi pada saat itu mengharuskan orang untuk menyembah kaisar. Selain itu, ada juga daya tarik godaan untuk kembali kepada kehidupan lama yang terikat pada penyembahan Dewi Artemis, yaitu Dewi Kesuburan yang disembah masyarakat pada saat itu. Secara khusus pada Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 24, Rasul Paulus berusaha keras mendidik jemaat di Efesus supaya menyadari arti eksistensi mereka sebagai manusia baru di dalam Kristus yang harus menanggalkan manusia lama. Manusia lama adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka mengatur jalan hidup menurut keinginan dan pikiran yang sia-sia. Pengertian mereka gelap karena tidak dapat membedakan yang benar dan yang salah atau membedakan yang kudus dari yang najis. Mereka kelihatan seolah-olah penuh hikmat, tapi sesungguhnya dibodohi oleh pikiran yang dirasuk oleh filsafat, ajaran-ajaran yang kosong dan juga palsu. Nah, ini karena apa? Karena ajaran ini ada selama turun-temurun, berlangsung turun-temurun. Kita bisa lihat di dalam Kolose 2 ayat 8. Sehingga, saudara-saudara, mereka menjadi apolotrio, yang dalam bahasa Yunani yaitu jauh, terpisah, atau terasing dari persekutuan dengan Allah. Untuk itu Rasul Paulus mendidik jemaat Efesus agar tidak hidup sebagai manusia lama. Anthropos palaios dalam bahasa Yunani, tidak hidup sebagai manusia lama. Upaya Rasul Paulus mendidik jemaat yaitu melalui teguran, nasihat, dan pengajaran. Itu nyata. Di dalam ayatnya yang ke-17 kita bisa baca yang berupa teguran serta nasihat. Demikian. Kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia, pengertiannya yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah. Kebodohan, kedegilan hati, perasaan yang tumpul, menyerahkan diri kepada hawa nafsu, mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Saudara-saudara, ini penting sekali. Ini penting sekali bagi jemaat agar supaya terus diingatkan untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, pada kita semua. Saudara-saudara, argumentasi Rasul Paulus sangat jelas bahwa jemaat Kristen di Efesus harus berbeda sebagaimana yang dinyatakannya. Bahwa kamu bukan demikian. Mengapa? Karena Rasul Paulus telah mengajar jemaat Kristen Efesus untuk mengenal Yesus Kristus. Maksudnya mereka telah belajar dalam bahasa Yunani mantano. Berarti juga diajar serta telah menerima pengajaran yang dalam bahasa Yunani disebut didasko. Menurut kebenaran Kristus. Ayat 21. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengajar jemaat untuk mengenangkan manusia baru dengan cara menanggalkan lebih dahulu manusia lama yang penuh dengan hawa nafsu menyesatkan dan jalan menuju kebinasaan.
supaya boleh dibaharui dalam roh dan pikiran, kemudian mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Manusia baru menunjuk pada suatu keberadaan seseorang atau jemaat Kristen yang tidak lagi terikat dengan hidup lama, melainkan sudah dibaharui dalam roh dan pikiran sebagai ciptaan baru dalam Kristus Yesus, dengan menjalankan kebenaran dan kekudusan. Dengan begitu, maka jemaat Kristen yang menjadi manusia baru adalah mereka yang hidup mengenal Allah dengan pikiran dan hati yang baik dan berhikmat, ada dalam persekutuan dengan Allah, dan tidak lagi menyerahkan diri kepada hawa nafsu serta hidupnya jauh dari segala macam kecemaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ajaran Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus ini sangat baik adanya. Dan saya yakin dan percaya bukan saja bagi jemaat yang ada di Efesus pada saat itu. Ini masih beresonansi hingga pada saat ini. Saudara-saudara, kalau kita melihat ya, membandingkan dengan apa yang Paulus katakan di dalam pembacaan Alkitab ini, untuk menghindari hal-hal yang bertolak belakang dengan firman Tuhan, sebut saja dengan menggunakan pikirannya sendiri, ya kan, hidup dengan kehendaknya sendiri. Ini masih ada di sekitar kita. Bahkan juga mungkin saudara dan saya mungkin melakukannya, ya. Tapi saya yakin dan percaya ketika kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu hal-hal itu mulai dikikis, ya kan, mulai dihilangkan, baik sedikit demi sedikit atau bahkan itu secara total. Nah, ada juga tentang kebodohan, tidak mau belajar, ya, atau kedegilan hati. Ya, yang suka mungkin menyimpan dendam, ya, tidak mau ditegur, apa yang diketahuinya itu menurut dia sudah paling benar, sehingga tidak mau mendengar nasihat dan lain-lain sebagainya, masih ada di antara kita. Nah, saudara-saudara, ini penting sekali bagi kita sebagai orang percaya untuk dapat memahami, ya, bahwa ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan, ya, karena bertolak belakang dengan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nah, apalagi dengan perkembangan informasi teknologi saat ini, di mana semua informasi, semua apa yang kita ingin tahu, semua ada di dalam gadget kita, semua ada di internet. Jadi saudara-saudara, ini ada dua dampak sini. Tentu dampak yang positif, tapi juga ada dampak yang negatif. Dampak positif itu apa, saudara-saudara? Dampak positif, kita bisa mencari informasi-informasi tentang pengetahuan untuk meningkatkan skill kita, meningkatkan kemampuan kita, agar hidup kita lebih bermanfaat dan juga hidup kita lebih bernilai, dan juga tentu saja memiliki kualitas hidup yang baik. Nah, banyak kita bisa belajar dari perkembangan teknologi dan informasi ini, kan. Nah, misalnya kita pengen hidup lebih baik lagi dari segi ekonomi, kita carilah belajar bagaimana kita bisa hidup secara baik dari segi ekonomi, apakah dari segi saving, investasi, dan juga mungkin kita bisa membangun aset dan lain-lain sebagainya. Atau mungkin dari segi seni, kita bisa belajar tarian daerah ataupun tarian kontemporer, sehingga kita memiliki skill untuk juga bisa ditampilkan, bisa di-share kepada banyak orang. Belum lagi keuntungan-keuntungan ketika kita mau belajar firman Tuhan. Seperti pada saat ini saudara menyaksikannya lewat YouTube. Dan saya untuk menyusun YouTube ini, saya harus belajar dulu dari pengkhotbah ya, yang tentu saja tidak boleh sembarangan, ya, harus sesuai dengan kaidah-kaidah, harus sesuai dengan ajaran gereja kita, gereja reform, sehingga penting sekali untuk kita bisa memilih dan memilah. Nah, itu semua kita tidak dapat lakukan kalau kita tidak mempunyai pengetahuan ataupun pendidikan tentang hal ini. Nah, makanya saudara-saudara, penting sekali bagi kita, selain kita hidup di zaman digital ini, kita juga menggali informasi-informasi yang ada untuk apa? Untuk kebaikan kita bersama, buat saudara dan juga saya, dan juga bahkan kebaikan di dalam kehidupan berjamaat dan juga bermasyarakat. Nah, hal-hal yang positif, hal-hal yang positif, saudara. Kalau hal-hal yang negatif, waduh, lebih banyak, saudara. Kenapa? Karena kalau kita salah
membuka channel atau mencari informasi, itu banyak sekali berita-berita hoax, ya, berita bohong. Apalagi pengajaran-pengajaran yang palsu itu lebih banyak lagi di media-media internet seperti saat ini. Sehingga sekali lagi kita harus benar-benar tahu, memilih dan memilah mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan untuk bisa melakukan hal itu, maka kita harus ada filter, kita harus ada standar kebenaran. Dan standar kebenaran itu adalah firman Tuhan, saudara-saudara. Dari Kejadian pasal 1 sampai pada Wahyu pasalnya yang ke-22, saudara-saudara. Nah, itulah kebenaran yang sejati. Sehingga kita tidak terombang-ambing dengan ajaran-ajaran yang bisa membuat iman kita itu goyah. Bahkan juga bisa menyangkal Tuhan Yesus. Kalau kamu mengakui aku di hadapan manusia, maka Yesus akan mengakui kita di hadapan Bapa di sorga. Namun kalau kita menyangkal Yesus di hadapan manusia, maka dia juga akan menyangkal kita di hadapan Bapa. Nah, untuk itu saudara-saudara, penting sekali lagi untuk kita belajar firman Tuhan, baik secara mandiri maupun secara komunitas, secara kelompok. Dengan kita mengenakan manusia yang baru, maka kita akan mengubah wajah dunia ini, saudara-saudara. Dan ketika kita mengenakan manusia baru, bukan saja diri kita yang berubah, tetapi juga akan berdampak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan saudara, jangan kita menunda-nunda untuk mengenakan manusia baru. Apalagi kita sudah mengetahui bahwa ini adalah penting. Dan sesuatu yang penting, kita harus segera melakukannya. Dimulai dari hari ini. Seperti di awal tadi saya menyampaikan bahwa dalam membangun, maka kita juga harus seimbang. Membangun iman kita, membangun intelektual kita, emosional kita, ya, spiritual kita, itu juga harus sejalan dengan pembangunan fisik. Nah, untuk itu saudara-saudara, jangan sampai kita hanya terbangun, ya, atau kita hanya berkembang di satu sisi saja. Maka juga itu tidak baik, saudara-saudara. Tetapi harus seimbang, berkembang secara bersama-sama. Yang penting landasannya adalah firman Tuhan yang benar. Nah, gereja perlu model pendidikan Kristen dengan misi membentuk manusia baru, saudara. Dengan memperhatikan beberapa langkah berikut ini. Nah, saya melihatnya di MTPJ ini ada beberapa langkah, ya. Yang pertama, membangun kembali kesadaran eksistensi sebagai orang Kristen. Bahwa hidup kita berharga di mata Tuhan. Hidup kita sudah dimenangkan oleh Tuhan. Bahkan dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus satu kali untuk selama-lamanya di atas kayu salib. Nah, sehingga kita sudah memiliki tiket sebetulnya, ya, sudah memiliki tiket untuk ke sorga. Namun kita tentu saja harus dengan sadar, mengerti dengan benar, walaupun kita sudah memiliki tiket ke sorga, tapi kita harus hidup yang benar di hadapan Tuhan, mengerjakan apa menjadi bagian kita, baik kita di dalam gereja, ya, mungkin saudara adalah seorang hamba Tuhan, ya, seorang pelayan khusus, maka lihatlah tanggung jawab apa, ya, yang harus dilakukan. Mungkin Anda seorang pelayan khusus, Anda mempunyai tanggung jawab yang besar, ya, Anda melayani Tuhan dan juga melayani anggota jemaat, saudara-saudara. Ini penting sekali. Atau kita sebagai pelayan masyarakat di dalam kehidupan kita, ya, sebagai mungkin dalam pemerintahan atau juga dalam kehidupan bermasyarakat secara ekonomi dan sosial, kita memiliki tanggung jawab untuk bersama-sama, ya, meningkatkan kualitas kehidupan kita. Nah, yang kedua di sini dikatakan menanggalkan manusia lama, yang artinya bertobat atau metanoia, hidup dibaharui dalam pemikiran dan dalam roh, seperti dalam Roma 12 ayat 2. Metamorfosis, ya, Anda tahu, ya, metamorfosis itu kayak ulat, ya, kita belajar, kemudian dia mulai berubah, masuk dalam kepompong, dan sesudah beberapa waktu lamanya akan menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, saudara-saudara, itu metamorfosis. Yang ketiga, saudara-saudara, mengenakan manusia baru. Nah, sesuatu hal yang sudah dibaharui, ya, berarti sama dengan kita membeli baju baru, ya. Kalau kita mempunyai pakaian warna putih, kemudian kita sudah pakai, ya,
dengan adanya noda dan lain-lain tercemar, saudara-saudara, ya, kita harus menggantinya kan. Kita harus menanggalkan. Kita tidak mungkin pakai tip X atau pakai bleaching ya untuk mengeluarkannya. Pasti tetap akan ada nodanya. Tetapi kalau kita mengenakan manusia baru ya, kita ada pakaian baru warna putih mengkilap, kita pakai. Ya, kita harus menanggalkan pakaian kita yang lama itu dan pakai pakaian yang baru. Nah, sehingga saudara-saudara, itulah yang terjadi. Maka kita akan menjadi putih bersih, ya. Dan ketika kita tampil di hadapan orang, maka orang akan melihat, wow, betapa indahnya pakaian itu, ya, bersih, saudara-saudara. Seperti itulah ketika kita sudah mengenakan manusia baru, maka manusia yang lama kita harus benar-benar tanggalkan. Tidak usah lagi melihat ke belakang seperti istri Lot kan. Nah, jadi kita terus maju bersama dengan Kristus karena Dia sudah memberikan kita manusia baru. Yang keempat, saudara-saudara, mengaplikasikan kebenaran dan kekudusan dalam aktivitas keseharian. Seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa kita sebagai pelayan khusus, sebagai anggota jemaat, atau sebagai apapun status di dalam kehidupan sosial kita, maka kita harus hidup dengan benar sesuai dengan firman Tuhan, ya. Jangan kita suka tipu-tipu, berbohong, ya. Di dalam keluarga harus ada keterbukaan, ya, kita saling menghargai, mencintai suami, istri, ya, kemudian kepada anak-anak, pada orang tua, ya. Kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Kristus dalam kehidupan kita, saudara. Seperti kita membangun secara pribadi ya, tetapi juga dalam satu sisi ya, kita juga melihat keberadaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita melihat ada orang-orang, ada anak-anak mungkin ya tidak mendapatkan pendidikan yang layak, ya kita bisa bantu mereka. Gereja harus membantu, tidak boleh menutup mata, karena ini adalah misi kita. Nah, amanat agung sudah jelas bahwa kita harus pergi, ya. Pergi berarti tidak tinggal diam. Kita harus pergi kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang berkekurangan, saudara-saudara. Nah, dalam hal ini gereja mengangkat tema tentang pendidikan, berarti kita juga harus memperhatikan pendidikan mereka. Ada anak mungkin di usia remaja yang sudah tidak bersekolah, maka gereja harus mencari solusinya, ya, untuk membawa dia kembali di dalam dunia pendidikan, sehingga masa depannya akan terbuka lebih luas lagi. Saudara-saudara, memang saat ini banyak orang yang berhasil ya, walaupun dia tidak mengenyam pendidikan yang layak. Dia mungkin hanya drop out saja. Banyak contohnya ya, pendiri Microsoft, Bill Gates. Ya saudara, dia tidak menyelesaikan kuliahnya, dia drop out. Tetapi dia berusaha semaksimal mungkin ya, sehingga dia menciptakan, dia establish yang namanya Microsoft. Dan contoh-contoh yang lain begitu banyak. Sehingga saudara-saudara, ada juga anak-anak kita ya, memang secara formal itu baik adanya untuk kita dorong ya, mengikuti pendidikan formal. Tapi juga ada kualitas-kualitas mereka yang pada saat di dalam pendidikan formal itu mereka tidak begitu baik. Tetapi ketika diberikan keterampilan-keterampilan, maka mereka melakukannya dengan baik. Misalnya mereka mahir untuk mengoperasikan komputer dengan softwarenya dan lain-lain sebagainya. Atau mereka mahir untuk mengukir ya, membuat kayu-kayu menjadi hiasan-hiasan yang istimewa, atau menjadi furniture ya, atau bahkan membuat rumah yang bagus. Nah, itu juga adalah bagian dari pendidikan yang perlu gereja lakukan, yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya adalah mempersiapkannya dan juga mendorong mereka agar supaya mereka mengenyam pendidikan. Sehingga apa, saudara-saudara? Dengan adanya pendidikan, maka ini juga akan membentuk mereka menjadi manusia-manusia yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Video kali ini disponsori oleh FKC. Produk ini saya konsumsi dengan baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh, apalagi di masa pandemi COVID-19 pada saat ini. Ya, nah, jadi kalau teman-teman mau untuk mengkonsumsi vitamin dari Amerika ini, namanya Ingenium dari FKC, boleh silakan komen atau juga bisa DM ya di Instagram saya, Iwan_Mahardika.
Saudara-saudara, jika saudara-saudara menyukai video ini, jangan lupa untuk meninggalkan like dan juga subscribe. Boleh juga di-share ke media sosial dari teman-teman sekalian ya. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video-video yang lain. Bye.